Khawatir tentang keamanan cryptocurrency Anda? Jika Anda memiliki cryptocurrency Anda dalam pertukaran atau jenis platform apapun, Anda memiliki peluang kehilangan semua uang Anda. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengapa Anda harus mengambil cryptocurrency Anda dari semua pertukaran dan memberi Anda alternatif yang aman. Terus tonton di akhir video ini. Anda akan tahu cara menghapus kriptos Anda dari semua pertukaran, perbedaan antara dompet panas dan dingin, dan mengapa penting untuk memiliki kendali atas aset digital Anda sehingga Anda dapat melindungi investasi Anda. Setengah tahun yang lalu, saya membuat pilihan untuk menghapus mata uang digital saya dari bursa dan semua platform lain. Keputusan saya untuk mengambil tindakan ini adalah karena kejatuhan Celsius Network dan perpisahan berikutnya. Sekarang mari kita bicara tentang bagaimana saya melindungi diri saya sendiri dan bagaimana Anda harus melindungi diri Anda sendiri. Hal pertama yang harus Anda ingat adalah bahwa jika Anda ingin memiliki cryptocurrency 100% aman, Anda harus menyimpannya di dompet dingin. Selain menggunakan dompet dingin, juga disarankan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan lain untuk mengamankan investasi Anda. Penting untuk diingat bahwa setiap platform cryptocurrency memiliki potensi untuk membekukan koin Anda pada waktu tertentu. Oleh karena itu, Anda harus waspada saat memilih platform. Ketika mengacu pada platform, saya biasanya berbicara tentang platform yang mirip dengan pertukaran atau yang seperti Celsius. Saya percaya banyak orang masih memiliki cryptocurrency mereka di bursa, dan itulah mengapa saya memutuskan untuk membuat video ini untuk menjelaskan risiko memiliki cryptocurrency kami di platform jenis ini dan betapa pentingnya untuk menghapus cryptocurrency Anda dari semua pertukaran sekarang dan melindungi investasi Anda. Baru-baru ini FTX yang merupakan salah satu bursa terbesar di dunia mengumumkan pembubarannya. Hal ini menyebabkan kegemparan di dalam komoditas mata uang kripto. Pembubaran platform ini menyebabkan investor tidak dapat menarik dana mereka dari bursa. Kejatuhan platform ini telah menjadi pendorong bagi organisasi lain di sektor kripto untuk runtuh. Penting untuk dicatat bahwa jika salah satu bursa saham terbesar di dunia telah dikompromikan, bursa lain atau platform lain dapat dikompromikan kapan saja. Penting bagi kita untuk memahami cara kerja bursa, apa risikonya, dan bagaimana kita harus menggunakannya. Sangat penting untuk memahami cara kerja bursa dan risiko yang terkait dengannya sebelum berinvestasi dalam mata uang kripto. Menyarankan agar Anda tidak menyimpan aset kripto Anda di bursa karena bisa jadi tidak aman, namun pengetahuan tentang fungsinya akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dan jelas. Kami juga akan melihat alternatif yang benar-benar aman jika Anda memutuskan untuk menghapus mata uang kripto Anda dari semua bursa. Jika Anda menikmati videonya sejauh ini dan ingin lebih banyak topik seperti ini, silakan sukai dan berlangganan ke salurannya sehingga saya tahu. Untuk memahami cara kerja pertukaran, kita harus kembali ke awal cryptocurrency dan kita harus memahami mengapa mereka diciptakan. Cryptocurrency diciptakan untuk berfungsi sebagai alternatif dari sistem perbankan dan keuangan tradisional. Mereka memberi pengguna cara baru untuk bertukar dana dengan orang lain dengan cara yang aman dan anonim. Ketika kita menyetor uang ke bank, bank pada dasarnya mengambil alih kepemilikan itu. Bank mengambil uang kita dan menggunakannya untuk berinvestasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dan meningkatkan kekayaan mereka sambil menempatkan uang kita dalam risiko. Inilah sebabnya mengapa mata uang kripto diciptakan sebagai sarana untuk menyediakan opsi investasi yang lebih aman. Mata uang kripto telah muncul sebagai alternatif bagi bank dan sistem keuangan tradisional. Tidak seperti bank, mata uang kripto bersifat terdesentralisasi dan tidak mengharuskan Anda bergantung pada pihak ketiga untuk penyimpanan, sehingga ideal bagi mereka yang ingin menyimpan uang mereka dengan aman. Mata uang kripto pada awalnya dikembangkan untuk menantang sektor perbankan dan keuangan tradisional, namun karena popularitasnya yang semakin meningkat, muncullah bursa yang memungkinkan orang untuk menyimpan koin dan dompet digital mereka dan tidak bergantung pada bank lagi yang akan kita bicarakan. Dompet secara lebih rinci, kemudian pertukaran adalah platform yang memungkinkan Anda untuk membeli, menjual, dan menyimpan cryptocurrency.
Ini adalah cara yang sangat sederhana untuk membeli dan menjual. Mereka juga memiliki antarmuka yang sangat sederhana. Mereka memiliki aplikasi dan jauh lebih mudah digunakan daripada dompet. Orang dapat memilih apakah akan menggunakan dompet mereka sendiri atau pertukaran, tetapi kenyataannya adalah kebanyakan orang akhirnya menggunakan pertukaran karena jauh lebih mudah untuk menggunakan cryptocurrency. Pertukaran pada dasarnya adalah bank online yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, dan menyimpan aset digital mereka. Ketika Anda menyetor mata uang kripto Anda di bursa pertukaran memegangnya, tetapi masih memiliki hutang kepada Anda untuk jumlah mata uang kripto tersebut, dan kami telah melihat bagaimana beberapa bursa melakukan hal yang persis sama dengan bank. Mereka menggunakan mata uang kripto kami untuk berinvestasi, dan jika berjalan dengan baik, mereka menghasilkan uang. Tetapi jika tidak, kami kehilangan uang kami. Cryptocurrency pada awalnya diperkenalkan sebagai alternatif dari sistem keuangan dan perbankan yang ada, tetapi mereka akhirnya menjadi sesuatu seperti sistem keuangan dan perbankan, atau bahkan lebih buruk lagi. Mengapa saya mengatakan sesuatu yang lebih buruk lagi? Pada dasarnya, karena bank adalah lembaga yang diatur dan memiliki asuransi, sementara pertukaran adalah lembaga yang tidak sepenuhnya diatur dan tidak memiliki asuransi perbankan. Jumlah asuransi bervariasi dari satu negara ke negara lain, tetapi di beberapa negara Eropa cakupannya mencapai 100.000 euro per bank. Jadi, jika Anda menyetor katakanlah 50.000 euro di bank dan gagal, Anda dijamin secara finansial hingga jumlah ini. Dalam kasus mata uang kripto, tidak ada yang namanya asuransi, sehingga jika pertukaran atau jenis platform apapun mengalami kebangkrutan, akan sangat sulit untuk mendapatkan kembali uang kita. Ini adalah alasan utama yang mendorong saya untuk menghapus cryptocurrency saya dari semua pertukaran, sehingga saya dapat melindungi investasi saya. Dengan itu dikatakan kita akan melihat apa solusi untuk semua ini, karena untungnya kita memiliki solusi yang cukup sederhana. Kita harus memperhitungkan bahwa cryptocurrency masih merupakan aset yang terdesentralisasi. Cryptocurrency dapat disimpan dengan aman di dompet digital. Untuk disimpan dengan aman kapan saja, waktu kita adalah satu-satunya yang mengendalikan mata uang kripto kita, yang berarti tidak ada yang bisa menggunakannya untuk berinvestasi tanpa persetujuan kita. Namun ini tidak berarti bahwa mata uang kripto kita akan disimpan di bursa dompet atau dimanapun. Mata uang kripto kita akan berada di blockchain. Teknologi blockchain dapat dengan mudah dipahami tanpa memerlukan pengetahuan teknis apapun. Ini dapat dianggap sebagai dokumen online yang menyimpan informasi, misalnya mencatat berapa banyak unit cryptocurrency yang dimiliki James Christian dan Jason. Keduanya memiliki sejumlah besar cryptocurrency dalam portofolio mereka. Sebagai contoh, James telah mentransfer sejumlah besar aset digital ke dompet Christian. Transaksi cryptocurrency Christian ke Jason terbuka dan transparan, yang memungkinkan sejumlah besar orang di seluruh dunia untuk melacaknya. Inilah yang membuat cryptocurrency terdesentralisasi. Cryptocurrency terdesentralisasi berbeda dengan bank, di mana dokumen hanya dipegang oleh bank itu sendiri. Setelah mengetahui tentang cryptocurrency, Anda mungkin bertanya-tanya, untuk apa dompet jika cryptocurrency tidak disimpan di dalamnya? Untuk memberikan jawaban, dompet digunakan untuk menyimpan transaksi dan data lain yang terkait dengan cryptocurrency. Dompet adalah bagian penting dari kehidupan pengguna cryptocurrency karena menyimpan kunci publik dan pribadi mereka. Ini memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke koin digital mereka dan menggunakannya untuk berbagai tujuan. Dompet adalah alat yang menyediakan akses ke mata uang digital yang disimpan di blockchain. Dalam istilah yang lebih sederhana, ini seperti kunci yang membuka pintu ke mata uang digital. Anda kunci publik seperti nomor rekening di rekening bank yang tersedia bagi siapa saja untuk melihatnya. Pada dasarnya ini adalah urutan numerik yang bertindak sebagai alamat untuk mengirim pembayaran mata uang kripto. Nama kunci publik berasal dari fakta bahwa itu dapat diakses oleh siapa saja. Dengan membagikan kunci publik saya, Anda akan dapat mengirimi saya mata uang kripto dengan menggunakannya sebagai referensi. Kunci ini akan bertindak sebagai pengenal untuk transaksi, dan berkat kunci itu, Anda akan dapat mengirimi saya mata uang kripto. Sebaliknya,
kunci pribadi harus dirahasiakan karena berfungsi sebagai kata sandi untuk mengakses rekening bank Anda. Selain itu, sangat penting bahwa hanya pemilik akun yang sah yang memiliki kendali atas kunci-kunci ini. Jika Anda memberi siapapun akses ke kunci pribadi mata uang kripto Anda, mereka dapat mengakses aset digital Anda dan melakukan apapun yang mereka inginkan dengannya. Ada dua jenis dompet yang umum digunakan saat ini, yaitu dompet panas dan dompet dingin. Sekarang mari kita bahas perbedaan antara dompet panas dan dompet dingin. Jika Anda ingin menghapus dompet panas adalah dompet penyimpanan mata uang kripto digital yang terhubung ke internet dan memiliki kapasitas untuk menghasilkan kunci privat dan publik. Dompet jenis ini memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mentransfer dana masuk dan keluar dari akun mereka, sehingga menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin memindahkan mata uang kripto mereka secara teratur. Dan Trust Wallet memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan bertransaksi mata uang kripto dengan mudah. Sekarang dompet dingin adalah jenis dompet mata uang kripto digital yang menawarkan keamanan dan privasi yang lebih baik karena biasanya disimpan secara offline. Ini berarti tidak terhubung ke internet sehingga menyulitkan peretas untuk mengakses dana yang disimpan di dompet-dompet dingin. Sangat bagus untuk menyimpan mata uang kripto dalam jumlah yang banyak karena mereka memberikan lapisan perlindungan ekstra. Dua perusahaan paling terkenal yang menyediakan layanan dompet adalah Trezor dan Ledger. Mereka dikenal luas dan memiliki reputasi yang baik di industri ini. Mereka memelihara satu atau lebih dompet dengan semua uang dari pelanggan mereka. Hal ini memungkinkan mereka untuk menggunakan dana apa saja yang mereka miliki dan memberikan kredit kepada klien dengan jumlah mata uang kripto yang sesuai dengan jumlah yang mereka miliki. Akibatnya ketika klien meminta dana kripto, dana tersebut dapat segera dikeluarkan oleh bursa. Banyak bisnis yang menjual dompet dingin saat ini biasanya berbentuk USB dan berisi kunci publik dan pribadi di dalam perangkat Trezor dan Ledger adalah dua dompet kripto yang paling terkenal, tetapi ada pilihan bagus lainnya di pasar. Penting untuk melakukan penelitian dan membuat keputusan yang tepat jika Anda berencana untuk membeli salah satu dari perangkat ini. Dari perangkat-perangkat keras ini, sekarang jika Anda ingin saya membuat tutorial video yang dengan jelas menjelaskan proses pengaturan dan cara menggunakan perangkat Trezor, komentar di bawah kata tutorial. Jadi saya tahu sangat penting untuk memastikan Anda hanya membeli dompet dingin dari situs web resmi pabrikan. Membeli satu dari sumber yang tidak diverifikasi seperti Amazon atau menerimanya sebagai hadiah dapat menyebabkan risiko keamanan yang mungkin terjadi karena ada kemungkinan bahwa seseorang telah mengakses kunci pribadi tersebut dan oleh karena itu dapat mengakses mata uang digital Anda dan mengirimkannya ke dompet mereka sendiri. Setelah Anda memiliki dompet dingin, Anda akan dapat menerima dan mengirimkan mata uang digital. Dompet dingin biasanya berbentuk seperti USBs dan hanya berfungsi ketika terhubung ke komputer. Ketika terputus, dompet ini tidak lagi menyediakan opsi untuk mata uang digital. Membuat hot wallet relatif mudah dan mudah dilakukan setelah Anda mengunduh aplikasinya. Hal ini memberikan Anda akses ke mata uang digital Anda dengan cepat dan nyaman. Sangat penting untuk menghindari membuat tangkapan layar atau menuliskan kata sandi di email, catatan, atau tempat lain yang rentan. Cara terbaik untuk menjaga kata sandi Anda tetap aman adalah dengan menjaganya agar tetap offline dan memastikan bahwa tidak ada orang yang dapat mengaksesnya. Orang lain memiliki akses ke mereka. Setelah membahas prosesnya, mari kita lihat risiko umum dan pertanyaan yang timbul dari penggunaan dompet jenis ini. Ketika berencana untuk menghapus mata uang kripto Anda dari semua bursa, banyak orang bertanya-tanya apa yang terjadi jika mereka membeli dompet dingin tetapi kemudian berhenti berfungsi karena kerusakan atau kerusakan. Apakah mereka masih memiliki akses ke mata uang kripto investasi mereka yang disimpan di blockchain dan dengan demikian tidak ada dana yang hilang? Ketika tidak ada yang terjadi karena data Anda aman untuk mendapatkan akses ke dana Anda memerlukan kunci pribadi Anda yang disimpan dengan aman. Anda dapat membeli dompet dingin yang aman atau menggunakan dompet panas
dan memasukkan kata-kata pribadi yang sesuai, sangat penting untuk tidak hanya memiliki dompet dingin yang dapat menyimpan kunci pribadi Anda, tetapi juga menyimpan catatan fisik yang sama. Hal ini mungkin ada di kertas atau bentuk logam dan akan berfungsi sebagai cadangan jika Anda tidak dapat mengakses dompet elektronik Anda karena alasan apapun. Dalam kasus seperti itu, ini memungkinkan Anda untuk memulihkan semua dana Anda. Orang sering bertanya, apa yang harus dilakukan jika perangkat keras dompet, MetaMask, atau Trezor rusak? Dalam kasus seperti itu, seseorang harus menggunakan solusi alternatif seperti dompet kertas atau layanan lain untuk mengakses dana mereka dengan aman. Salah satu risiko penting yang terkait dengan penggunaan dompet adalah bahwa Anda bertanggung jawab penuh atas keamanan mata uang digital Anda. Oleh karena itu penting untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaganya tetap aman. Anda bertanggung jawab penuh untuk melacak kata sandi Anda dan informasi penting lainnya, karena Anda tidak akan dapat meminta pertanggungjawaban siapapun jika terjadi kesalahan. Bahaya penting yang terkait dengan mata uang digital adalah kemungkinan menjadi sasaran pencuri yang mungkin menyadari bahwa Anda memilikinya dan menggunakan dompet dingin untuk penyimpanan, maka sangat disarankan untuk menyimpan kepemilikan kripto Anda secara rahasia. Risiko penting lainnya adalah jika Anda memberitahu semua orang bahwa Anda memiliki mata uang kripto atau rencana Anda untuk menghapus mata uang kripto Anda dari semua bursa dan Anda menggunakan dompet dingin. Anda dapat menarik perhatian pencuri yang datang untuk mencuri mata uang kripto Anda, dan itulah mengapa sangat penting untuk tidak melakukannya. Memberitahu semua orang bahwa Anda memiliki banyak uang dalam mata uang kripto. Hal lain yang disarankan adalah jika Anda memiliki sejumlah uang di perangkat ini, Anda tidak menyimpannya di rumah Anda, tetapi di brankas bank yang merupakan brankas yang tidak memerlukan banyak uang per tahun dan akan memberi Anda keamanan ekstra. Saya ingin mengatakan bahwa saya tidak menentang pertukaran. Saya pikir pertukaran diperlukan dan saya menggunakannya hampir setiap hari, tetapi saya pikir penting bagi kita untuk memperhitungkan risiko memiliki uang dalam jenis platform ini, dan saya pikir kita harus menggunakan pertukaran secara bertanggung jawab dan cerdas. Pertukaran digunakan untuk membeli dan menjual cryptocurrency, untuk diperdagangkan, untuk dipertaruhkan, untuk berinvestasi di futures, untuk melakukan banyak hal yang diperlukan tetapi tidak berfungsi untuk menyimpan cryptocurrency kita. Saya pikir kita harus menggunakan jenis platform ini. Untuk apa yang dirancang untuk dilakukan, yaitu untuk menukar cryptocurrency, tetapi untuk menyimpan cryptocurrency kita harus bertanggung jawab dan menggunakan dompet kita sendiri. Sejauh ini saya telah membagikan mengapa Anda harus menghapus cryptocurrency Anda dari semua pertukaran. Sekarang saya juga menjelaskan cara kerja dompet kripto. Penting untuk diperhatikan bahwa ketika Anda menyimpan cryptocurrency Anda di platform atau pertukaran, aset digital tersebut bukan lagi milik Anda dan menjadi milik platform atau pertukaran. Sejujurnya tidak ada yang harus terjadi, tetapi ketika sesuatu terjadi, sudah terlambat. Saya sarankan semua orang untuk menyimpan cryptocurrency mereka di dompet sekarang. Jika Anda ingin tahu bagaimana cara bertahan hidup dari keruntuhan ekonomi yang akan datang, tonton video ini selanjutnya. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal yang memiliki cryptocurrency di bursa atau platform, sehingga mereka tahu risiko yang mereka ambil. Berlangganan saluran dan tinggalkan komentar tentang pendapat Anda tentang video hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.